Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabi pun. Perkenalkan, saya Lilian Megapuri, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang saya buat untuk mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar bisnis, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini dirancang untuk membahas konsep-konsep dasar bisnis dalam konteks dunia dan lingkungan global yang terus berubah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan teori-teori yang berkaitan dengan dunia bisnis baik lokal maupun internasional. Dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dan praktis, pembahasan ditekankan pada penerapan konsep-konsep bisnis tersebut untuk memahami berbagai praktik bisnis sekarang dan perkembangannya di masa yang akan datang, sehingga menciptakan peluang usaha melalui bisnis kecil dan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan komitmen atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar ekonomi dan bisnis, serta memecahkan masalah dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Capaian yang ketiga, mahasiswa mampu mengaktualisasikan ilmu-ilmu ekonomi yang telah dipelajari khususnya dalam hal bisnis pada kasus-kasus nyata di kehidupan sehari-hari. Capaian yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan menciptakan sebuah usaha kecil melalui bisnis plan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yaitu tatap muka di kelas dan belajar mandiri melalui sistem pembelajaran daring UM Metro yang dikenal dengan Sepada. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah media visual, sedangkan model pembelajaran yang diterapkan adalah project-based learning. Mata kuliah pengantar bisnis ini memiliki 10 materi utama. Yang pertama, ruang lingkup bisnis. Yang kedua, bentuk kepemilikan bisnis dan badan usaha. Yang ketiga, globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Materi yang keempat, kebijakan-kebijakan bisnis. Yang kelima, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Yang keenam, peran teknologi dalam transformasi bisnis. Yang ketujuh, promosi, pemasaran, perilaku, dan etika bisnis. Yang kedelapan, komunikasi, budaya bisnis dan lingkungan bisnis. Materi yang kesembilan, bisnis kecil dan kewirausahaan. Dan materi yang kesepuluh, sistematika bisnis plan. Penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu dengan proporsi bobot untuk komponen aktivitas partisipatif yaitu sebanyak 20%, hasil proyek sebanyak 30%, kuis dengan bobot 5%, tugas dengan bobot 5%, UTS dengan bobot 15% dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis untuk materi konsep dasar bisnis yang saya ampu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi sama saya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang konsep dasar bisnis. Sebelum memulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya
daftar hadir dulu. Silahkan dipindai. Di layar sudah ada barcode-nya. Yang masuk diklik masuk, yang tidak masuk tidak perlu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, hari ini kita akan membahas konsep dasar bisnis. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu kata-kata bisnis? Sudah. Siapa yang sudah pernah memulai bisnis? Ranti, Fitri, orang tuanya punya bisnis? Bella. Bella orang tuanya bisnis apa? Warung sembako. Ranti bisnis apa? Online shop. Fitri? Hijab. Jualan hijab? Oke, jadi apa itu bisnis? Satu kata saja. Satu kata bisnis. Ayo. Wayan. Satu kata. Jual. Aduh. Lupa saya, guys. Oke. Menjual. Apalagi? Omset. Apalagi? Menyediakan. Tulisan dokter ya? Keren. Apalagi? Kok nggak ada yang nyebut uang? Laba. Saya tungguin loh. Uang. Apalagi? Hah? Apa? Rugi. Apalagi kalau berkaitan dengan bisnis? Silahkan, cukup? Ada laba, ada menjual, ada omset, ada rugi, ada uang, ada menyediakan. Dari berbagai kata-kata ini kita lihat apa sebetulnya konsep bisnis itu sendiri. Iya. Silahkan diperhatikan gambar di depan. Sudah ada konsep bisnis. Yang pertama, asal kata bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa asing atau namanya historia. Secara historia yang artinya adalah busy atau sibuk. Yang secara kalimat bisa dibaca di sana, mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Ada tadi dari kata-kata yang tadi? Ada. Laba sama dengan keuntungan. Sekarang kita lihat contoh aktivitas bisnis. Ada menjual makanan, membuka toko online. Tadi ada ya Ranti ya punya toko online. Jasa transportasi. Ada yang pernah nyoba jadi ojol? Belum. Produksi pakaian tadi hijab termasuk ya Fitri ya. Usaha percetakan, jasa desain, digital marketing dan lain-lain. Ini konsep dasar bisnis secara harfiah atau dari serapan bahasa asing yaitu busy, sibuk, menyibukkan diri dengan kegiatan. Sekarang bisnis dalam arti luas yaitu menggambarkan semua aktivitas yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari pada tingkat keuntungan tertentu. Kata-kata apa yang masih muncul? Keuntungan. Dari awal sudah beberapa kalimat selalu muncul kata keuntungan. Jadi bisnis adalah keuntungan. Secara umum masyarakat taunya bisnis itu untung. Kalau rugi bisnis? Kita lihat nanti gitu ya. Dari pertama tadi sudah yang sering muncul, paling banyak muncul adalah kata laba atau keuntungan. Kita cek sejauh mana. Ini adalah pengertian atau konsep bisnis dalam ilmu ekonomi, yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa pada konsumen atau bisnis lainnya untuk muncul lagi kata-katanya mendapatkan laba. Ada kalimat lainnya, sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Tadi ada yang menyebutkan waktu pertama kali menjual ya. Iya, jadi intinya sama. Muncul kata-kata tapi tetap laba
muncul lagi. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah semua kegiatan atau aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan keuntungan. Ada berdagang, ada bisnis online, ada pertanian, peternakan, ada jasa, ada freelance, ada mengajar, ada konten kreator, ada investasi, ada properti, ada hobi, lalu ada pekerjaan, ada reseller dan lain-lain. Di gambar sudah tidak jelas. Pertanyaannya, apakah semua kegiatan yang mendapat keuntungan bisa dikatakan bisnis? Apakah semua kegiatan yang mendapat keuntungan bisa dikatakan bisnis? Alasannya bagus. Semua keuntungan. Kamu pernah dapat keuntungan apa dalam hidupmu? Banyak. Iya, apa contohnya satu? Dari ibaratnya kalau diperkaitkan oleh bisnis gitu, Bang. Iya. Kan berbeli. Nah, itu kita ada Kamu keuntungan dari lamanya, dari ibaratnya bisa jual. berarti kamu sudah pernah berbisnis, tadi katanya belum? Kecil-kecilan, Bu. Kecil-kecilan. Coba ditelaah guys, apakah semua kegiatan yang mendapat keuntungan adalah bisnis? Bukan? Siapa yang bukan? Tegas, ayo saya berani jawab bukan gitu. Siapa suka? Kenapa suka? Bukan? Karena bisnis itu tuh dilakukan secara terencana. Terus dia tuh berlanjut gitu. Nah, kalau cuma mendapatkan yang penting dapat keuntungan itu enggak belum tentu itu bisnis karena nggak terencana. Oke, siapa lagi? April? Apa? Bisa tidak dalam bisnis doang. Mm-mm. Dan hal yang lain. Mm-mm. Contohnya, dalam hal lain mendapat keuntungan, contohnya. Dapat nilai bagus dari dosen. Dapat nilai bagus dari dosen berarti keuntungan ya. Nah, satu contoh lagi yang bisa membuka pikiran kalian mungkin ya. Kalau kalian ada yang pernah dapat award atau reward, iya, apakah itu keuntungan? Ya, Tapi apakah itu bisnis? Iya, jadi kesimpulannya tidak semua kegiatan yang mendapat keuntungan adalah bisnis. Kegiatan yang mendapat keuntungan yang termasuk bisnis ada syaratnya. Kita lihat. Nah, ada syaratnya. Yang pertama ada produk. Yang kedua ada jasa. Lalu ada distribusi. Sudah belajar pengantar ilmu ekonomi? Sudah. Ingat kan kata-kata itu? 3 itu ya. Barang, jasa, distribusi, produksi, dan lain-lain. Itu syarat keuntungan yang bisa dikatakan bisnis. Tapi keuntungan-keuntungan lain dalam hidup seperti dapat hadiah. Untung kan kita nggak ngeluarin apa-apa. Dapat sumbangan, dapat award, dapat reward, dan segala macam itu juga termasuk keuntungan. Tapi kita tidak berbisnis dengan itu. Kita hanya sekedar mendapat keuntungan. Jadi harap bisa membedakan keuntungan dalam bisnis dan keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke tujuan bisnis. Tadi yang pertama paling atas saya tulis profit atau keuntungan. Lalu yang kedua ada growth atau pertumbuhan. Ini kaitannya dengan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Lalu berkesinambungan. Berkesinambungan itu continuity, artinya ya siapa orang berbisnis yang tidak mau bertahan lama? Apakah kalian mau bisnis dalam hari ini saja? Tidak, itu hanya mendapat keuntungan. Ya kan, kalau dapat keuntungan terus-menerus, sumbangan terus-menerus, apakah itu menguntungkan buat kita? Iya, berkesinambungan terus-menerus, tapi kan sumbangan tadi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi hanya sekedar mendapat keuntungan. Tapi bisnis itu juga ingin berkesinambungan tujuannya gitu ya, supaya terus-menerus dari yang kecil, bisnis online di rumah sampai punya properti di seluruh
Indonesia gitu ya. Lalu ada stabilitas. Stability ini kaitannya juga dengan keuangan atau ekonomi. Stabilitas ekonominya terjaga. Ranti, kenapa kamu memulai bisnis online? Apa tujuannya? Tujuannya agar menambah uang jajan gitu. Jadi Selva, siapa tadi? Fitri, coba. Apa tujuan kamu jualan hijab? Biar dapat keuntungan. Selain itu, menstabilkan keuangan, menstabilkan dompet ya. Iya, itu kan intinya ya, menstabilkan dompet gitu. Lalu yang ketiga ada public service atau pelayan umum. Di antara kesekian kalian ini hanya Fitria yang jualan hijab. Nanti berarti semuanya bisa bisa beli ke Fitria karena Fitria memberikan pelayanan gitu ya, melayani siapa-siapa yang kebutuhan, apa yang butuh akan hijab. Kalau yang cowok-cowok jangan ya guys, tapi beliin ibunya boleh gitu ya. Kalau untuk diri sendiri jangan gitu ya. Oke, jadi ini tadi adalah tujuan bisnis. Yang pertama yang paling atas tetap mendapat keuntungan. Sekarang kita lihat manfaat bisnis. Kebebasan menentukan masa depan sendiri. Bebas kalian, tidak ada yang mengatur kalian harus jadi Superman gitu, tidak. Tapi bisnis saya mau punya bisnis sendiri, saya jalankan sendiri, saya akan meraih masa depan saya dengan tangan saya sendiri gitu ya. Lalu yang kedua membuka lapangan pekerjaan baru, jelas kalian tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Memang mungkin awalnya sendiri, mulai dari all shop, tapi nanti memang Ranti tidak ingin berkembang, ingin kan? Iya, bisnisnya Fitria ingin berkembang, ingin lama-lama akan butuh karyawan untuk membantu membuka lapangan pekerjaan baru, lalu meningkatkan status ekonomi sosial tadi, dompetnya tebel, ekonominya tebel, dan semuanya jadi tebal gitu ya. Lalu yang terakhir meningkatkan peluang sukses. Banyak startup yang semua itu dimulai dari nol. Kita adalah perintis, bukan pewaris. Itu yang harus dipegang teguh gitu ya guys. Jadi meningkatkan peluang sukses. Atau ada yang pewaris, CEO samaran di sini? Oh nggak ada ya. Gus, kamu bukan CEO kan? Bukan. Oke, berarti perintis. Oke, nggak apa-apa kalau ada CEO ngaku aja guys ya. Aan ya. Oke, Aan sebenarnya CEO gitu ya. Oke. Oh, karet. Wah, luar biasa itu bisnisnya. Oke ya, kita lanjut ya guys. CEO-nya sudah selesai, kita lanjut ke fungsi bisnis. Nah, ini perhatikan baik-baik karena setelah ini akan ada diskusi. Fungsi bisnis adalah membuat sesuatu yang tidak memiliki nilai menjadi bernilai. Lagi-lagi yang saya warna biru apa? Iya, untuk mendapat keuntungan. Tetap intinya adalah keuntungan. Kita lihat fungsi apa saja yang ada di dalam bisnis. Ada form utility, yaitu fungsi bisnis yang dilihat dari segi produksinya. Membuat bisnis bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti sesuai kebutuhan. Kalau place utility, fungsi bisnis ini menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi ke lokasi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Ada kata kuncinya, place utility, menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi ke lokasi konsumen. Selanjutnya ada time utility, sebelum dijual, usaha dalam bisnis tidak langsung dipasarkan, tapi ada pertimbangan dari segi waktu. Yang terakhir adalah possessive utility atau mengubah kepemilikan barang atau jasa. Sekarang kita akan berkelompok. Langsung saja ini 1, 2, 3, 4 kelompok. Silahkan berikan contoh atau identifikasi contoh-contoh dari form utility tadi apa, place utility apa, time utility apa, possessive utility itu apa. Ini kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Ayo silakan berdiskusi, bisa bergabung saja langsung. Melda bisa maju ke depan mungkin sama Fitri. Ayo guys diskusi, apa itu contohnya form utility tadi, place utility apa? Sudah?
Sudah? Kelompok 1, contohnya dari form utility apa? Apa form utility? Ayo, Rara. Silakan satu mewakili contoh dari form utility. Contohnya itu Bu, seperti perusahaan tekstil yang menghasilkan bahan kain untuk dibuat pakaian. Perusahaan tekstil yang menghasilkan bahan kain untuk dibuat pakaian. Apalagi selain itu? Seperti kayu untuk dibuat meja. Kayu untuk dibuat meja. Pakaian dibutuhkan oleh masyarakat. Meja, kursi dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 apa? Place utility apa? Ini misalnya bisnis furnitur. Bisnis furniture. Itu menyalurkan bangku-bangku buatannya ke sekolah-sekolah ke pedesaan. Oke, jadi kaitannya sama form utility tadi ya. Ya. Pakaian yang sudah jadi lalu disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kalau bangku kursi mungkin ke sekolah, ke rumah tangga juga bisa ya. Sekarang kelompok 3 time utility, silakan. Apa contohnya? Siapa yang mewakili Nara? Contohnya itu toko alat tulis menjual buku dan seragam menjelang tahun ajaran baru. Time utility. Time utility-nya di mana? Tahun ajaran baru. Apalagi? Apalagi yang paling simple dari time utility? Jasa ojek online. Jasa ojek online. Butuhnya Kayak waktu mau berangkat. Apalagi yang paling simple? Tukang es jualan di musim hujan? Enggak. Nggak ada yang beli? Enggak ada. Jas hujan dijual di musim kemarau? Enggak. Itu juga masuk time utility. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4 possessive utility apa? Misalkan pembelian tiket konser secara online. Jadi setelah pembayaran berhasil, hak untuk menghadiri konser berpindah kepada pembeli. Oke, jadi kayak calo ya? Iya. Calo. Possessive utility, mengubah kepemilikan. Kalau makelar tanah dan lain-lain Iya. bisa? Bisa. Oke, bisa dipahami sampai di sini perbedaannya form utility, place utility, time utility, dan possessive utility. Itu tadi contoh-contoh dari fungsi bisnis. Dan sampai di sini materi untuk konsep dasar bisnis hari ini. Ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, Aan? Simpulkan saja. Satu kalimat boleh. Bisnis adalah jualan boleh. Silakan. Apa yang kamu pahami dari yang kita pelajari hari ini? Silakan simpulkan. Itu bisnis itu adalah suatu aktivitas yang disebut itu ada produk, jasa, ada transaksi yang juga Oke, Selva, simpulkan. Berarti kalau berbisnis itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Itu saja. Cukup? Cukup. Cukup. Dari sisi sebelah kiri, Ranti mungkin mau beri kesimpulan atau suka beri kesimpulan. Bisnis adalah uang, Bu, gitu. Ranti mau coba simpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Oke? Yang mendapat keuntungan. Sama ya. Kalian sudah terikat dengan keuntungan yang tadi ya guys ya. Jadi kita simpulkan, bisnis adalah semua aktivitas yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini yang harus diingat atau yang harus diingat konsepnya tentang bisnis. Karena fun fact-nya tidak semua kesibukan itu mendapatkan keuntungan. Jadi harus memenuhi syarat supaya dia keuntungan itu dikatakan bisnis. Ada produksi, distribusi,
konsumsi, dan bisnis ini ada di sekitar kita. Makanya saya tadi tanya, semua orang pasti mengenal bisnis, tapi kalian harus paham apa itu inti dari konsep bisnis. Oke, sudah selesai perkuliahan kita hari ini. Bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Sudah disimpulkan dan ini adalah tugas untuk minggu depan. Tugasnya resum materi. Ketentuannya sudah ada di sana, minimal 300 kata, ditulis tangan dengan tinta hitam, rapi dan dapat dibaca. Beri judul, nama dan NPM, lalu diunggah di Sepada. Waktunya terbatas, jadi silahkan dikerjakan dengan cepat. Tugas ini dikerjakan secara mandiri. Oke, sudah bisa dipahami tugasnya? Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah aktif di kelas. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri. Kita telah menyaksikan proses pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis yang di dalamnya telah memuat unsur DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Melalui video ini, saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat menggambarkan komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian Serdos tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabi pun.